lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman. Delegasi. Dalam perjalanannya, perusahaan ini telah meluncurkan produknya, yaitu Delegasi TV, yang dapat kita akses melalui kanal YouTube-nya Delegasi TV sebagai video news untuk pendukung berita dan informasi yang kita tayangkan di web berita. Selanjutnya ada Delegasi Podcast di kanal YouTube Delegasi Media. Ini adalah sarana bagi para tokoh yang kita undang hadir ke sini atau tim kreatif yang mendatangi tokoh tersebut ke tempatnya, tentunya memperbincangkan sesuatu topik yang sedang hot pada saat itu. Produk keempat yang diluncurkan PT Media Delegasi Nusantara adalah Jurnal Delegasi Ilmiah. Ini kita sajikan sebagai tempat para guru, aparatur sipil negara maupun guru bersertifikasi tentunya untuk menuliskan karyanya yang bisa dimuat di Jurnal Ilmiah Delegasi. Mungkin itu sekadar informasi tentang jawaban untuk pertanyaan apa itu media delegasi. Bersama saya Maruli Agus Salim sebagai pembawa acara menyita kesetiaan dan kesediaan waktu Bapak Ibu hadirin yang terhormat 30 menit ke depan. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam, kita minta sepatah kata dari pemimpin redaksi media delegasi kepada Bapak Tengku Niko Adrian. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pemimpin Umum, Bapak Mandalan Santurnip, rekan-rekan para undangan yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan 8 yang telah berkenan hadir. Tadinya mungkin ada jadwal dari Bapak Lurah Skabimbe untuk ikut bersama kita merayakan hari ulang tahun media delegasi ke-3. Kami atas nama tuan rumah mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada sore yang berbahagia ini. Sekedar tambahan, kami beritahukan bahwa mediadelegasi.id ini adalah salah satu daripada bidang usaha media online berbasis berita yang hampir selama 3 tahun ini telah kami kelola, dan dalam perjalanannya memang banyak penuh liku-liku dan tantangan. Kami dari perusahaan tetap merasa optimis bahwa kiranya ke depan perusahaan media ini bisa berkembang pesat sebagaimana media-media yang lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon doa dan dukungan dari semua pihak. Kiranya usaha yang kami
jalankan selama ini ke depan bisa semakin baik lagi. Sementara itu saja dulu kata sambutan dari saya. Semoga apa yang kita niatkan pada hari yang berbahagia ini bisa membawa keberkahan bagi semua kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Pemimpin Redaksi, Bapak Tengku Adrian. Tentu untuk berikutnya kita minta sepatah kata dari Bapak Pemimpin Umum kepada Bapak Insinyur Mandala Saturni. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore bagi kita semua, selalu sehat. Dan juga kepada anak-anak kami yang dari Pantai Asuhan. Selamat sore, sehat sayangku. Sehat. Ya, syukur kepada kita semua, terutama kepada undangan kami yang ada dari kelurahan yang telah membawa anak-anak kita dari Pantai Asuhan sana. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada dari yang kami undang. Sebenarnya ini ada dari POKSA, itu forum komunikasi keluarga Samosir, ada diwakili oleh Tuan Burning dengan Pak Samosir. Dari tokoh-tokoh atau orang tua kami yang dari Bunga Turnip yang ada di Medan, juga kepada abang saya Ketua BMTI Indonesia, selamat datang kami sampaikan, dan juga kepada kita kami Arni Ringo dan rombongan yang tetap setia dengan delegasi, dan kepada semua kita yang ada di sini, juga keluarga besar media delegasi, di mana pada sore hari yang bahagia ini kita memperingati hari ulang tahun yang ketiga. Syukur kepada Tuhan bahwa kita tetap dalam lindungannya. Di sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam merayakan ulang tahun delegasi yang ketiga, yang walaupun acara dengan sederhana, kita tetap bersyukur telah berlalu kita 3 tahun, juga di dalam tahun Covid kita tetap berlalu, kita lewati dengan puji syukur kepada Tuhan. Yang perlu kami sampaikan juga kepada ada tulang kami Pasar Ibu dari Yayasan apa tulang? Yayasan Pemulung Indonesia yang begitu getolnya juga setia dengan delegasi 24 jam asal bangun pasti sedia dengan delegasi. Itu harapan kita semua kepada masyarakat juga yang telah berkomitmen, ada perhatian bagaimana membangun media delegasi. Itu kami sampaikan dengan ucapan kami yang sebesar-besarnya kepada semua tim media delegasi. Saya secara pribadi juga sebagai pimpinan umum di dalam kita menjalani yang 3 tahun ini begitu banyak tantangan, begitu banyak juga masukan dari berbagai pihak di dalam mengembangkan media delegasi. Saya sebagai pimpinan umum menyampaikan banyak terima kasih. Tanpa semua tim yang ada di delegasi, bahwa delegasi tidak bisa mencapai ranking 10 besar di Sumatera Utara. Itu harapan kita. Selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Maruli yang saling ceritakan bahwa delegasi itu sudah mengelola 4 kegiatan. Mungkin itu berita online, ada YouTube 2, termasuk yang terakhir kita mengelola jurnal ilmiah, dan mungkin juga bahwa jurnal ilmiah ini boleh dikatakan nggak sampai 5 di Sumatera Utara yang punya jurnal ilmiah yang mengelola sekaligus media. Dan tentu juga jurnal ilmiah ini tentu harus dengan kualifikasi orang di dalam, tentu para yang bergelar S2, S3 mungkin sampai profesor. Dan itu akan kita coba bagaimana, karena misi dari delegasi itu adalah bagaimana menyampaikan informasi yang bisa diterima masyarakat secara objektif, dan itu harapan kita. Maka kita akan gandeng dari para dosen-dosen bagaimana supaya bisa masyarakat, supaya sekarang begitu banyak berita yang bisa dikatakan liar, maka kita mencoba
dengan hadirnya delegasi bisa mengontrol dengan ada di sana dari beberapa perguruan tinggi di jurnalisnya, sedikit banyaknya sudah ada pengaruh di dalam mengelola media delegasi. Dan di media delegasi juga sudah kita coba mengikuti aturan main yang ada di Dewan Pers, termasuk dengan aturan yang ada di Undang-Undang Pers nomor 40/99 ya. Nah, itu kita coba. Maka di delegasi sekarang sudah ada 3 yang sudah bersertifikat utama. Kalau mungkin di media online lagi mungkin 1 pun belum. Tapi kita sudah 3, ada juga sudah media, ada muda. Kita harapkan juga itu di tahun keempat nanti kita akan tetap meningkatkan, dan semua itu bisa terjadi, bisa terrealisasi atas dukungan dari kita semua, atas doa kita semua. Itulah harapan kami di sore hari ini, di ulang tahun yang ketiga ini. Doa dari semua saudara-saudara kami bisa membangun media delegasi ke depan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih bahwa media delegasi punya slogan dan moto semangatnya cerdas, elegan, dan aspiratif. Tentunya hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengarah ke puncak acara adalah pemotongan kue ulang tahun. Baik, kita dengar dulu tausiah oleh Al-Ustaz Abdul Khalik SPDI MSI, sekaligus nanti menyampaikan doa kita bersama anak yatim tentunya. Kepada Al-Ustaz Khalik, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga kita sama-sama dapat menghadiri ulang tahun ketiga media delegasi. Selawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diqoli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pimpinan redaksi, pimpinan umum redaksi media delegasi, para wartawan, wartawati dari media delegasi, pejabat kelurahan, tamu undangan, dan yang saya cintai dan yang saya sayangi, anak-anak kami, anak-anak kita semuanya dari yatim piatu. Media delegasi 3 tahun berdiri, sudah terasa manfaatnya bagi masyarakat. Saya sendiri merasa terhormat ketika diundang oleh Abangda Maruli. Saya tidak pernah menolak ketika delegasi yang media delegasi ini yang mengundang. Karena apa? Sifat kemanusiaan yang ditanamkan oleh media delegasi dan tidak membeda-bedakan di media delegasi ini, saya sangat mengacungi jempol. Di sini semuanya dari Islam ada, dari orang kita Kristen pun ada, bersatu di sini membuat satu media yang tujuannya dirasakan oleh dan manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat. Disinilah saya merasa terharu, merasa bangga melihat media ini. Baru 3 tahun berdiri, akan tetapi begitu banyak media di dalam media delegasi ini. Ada media delegasi, delegasi TV, delegasi podcast, dan jurnal ilmiah delegasi. Ini satu kebanggaan bagi kita, satu kebanggaan bagi Sumatera Utara ada media yang seperti ini yang ampak. Bahkan menurut saya jurnal ilmiah ini sangat hebat. Suatu media yang baru 3 tahun berdiri sudah ada jurnal ilmiah. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua. Saya teringat satu sabda Rasul, dan ini dipraktekkan oleh media delegasi.
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang atau manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Lewat media delegasi ini kita berharap bahwa kita akan memberikan manfaat bagi manusia-manusia yang lain. Masyarakat Sumatera Utara, Kota Medan, Deli Serdang pada khususnya. Manfaat yang diberikan kepada seseorang akan dikenal oleh seseorang itu sampai kita mati. Di dalam kubur ketika kita menjadi dimakani oleh cacing, kalau kita ada manfaat sedikit saja sama orang, orang akan selalu ingat kepada kita. Ingat, para wartawan, para wartawati, ketika kita menulis sekarang ini online atau menulis di media massa lewat online, lewat tulisan-tulisan yang ada di internet, maka selamanya ketika masih ada internet ini akan dibaca oleh orang. Ketika manfaat diambil oleh orang dari tulisan tersebut, setiap tulisan kita dibaca oleh orang akan mengalir pahalanya bagi kita. Tapi ingat, ketika kita menghajar seseorang, ketika kita berharap cuma kekayaan dan harta dari media terus menghancurkan orang, mengapakan orang, memiskinkan orang dan lain sebagainya, ingat, semasa di media tersebut, di internet itu masih ada bacaannya atau masih ada tulisannya, maka dosa jariah akan ada kepada kita sampai kita menjadi tulang belulang. Saya berharap mudah-mudahan media delegasi bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya Sumatera Utara, umumnya Indonesia. Dan saya berharap juga berdoa agar supaya Allah Tuhan yang Maha Esa bukan cuma menjadikan media delegasi ini media nomor 10 atau peringkat 10 di Sumatera Utara, akan tetapi peringkat 10 secara nasional. Amin. Dan saya yakin ini akan tercapai dengan kerja keras kita semuanya, saling bahu membahu. Karena apa? Baru 3 tahun media delegasi berdiri, sudah begitu banyak sepak terjangnya di dunia permedia. Sudah banyak media-media yang dikeluarkan, seperti contoh media delegasi TV, bahkan sampai ke jurnal ilmiah. Dan kita berharap sumbangsih kita terbesar untuk negara ini melalui Sumatera Utara, melalui media delegasi ini, akan diambil manfaatnya khususnya Sumatera Utara, umumnya Indonesia dan dunia. Bukan cuma media delegasi ini, mudah-mudahan bukan cuma yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Arab dan lain-lain sebagainya. Maka satu-satunya yang mencetuskan ini nanti adalah media delegasi dengan 3 bahasa. Mudah-mudahan ini pimpinan umum terlaksana ya. Bukan cuma berbahasa Indonesia, tapi berbahasa Arab, berbahasa Inggris dan berbahasa internasional lainnya untuk kedepannya. Agar supaya apa? Tujuannya satu tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak boleh kalah dengan binatang. Salah satu contoh, kambing ketika dia hidup disembelih, dia ada manfaat bagi manusia. Dia ada manfaat bagi makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu mengenyangkan perut, menjadikan darah dan daging bagi kita, hingga kita buat beribadah menurut agama kita masing-masing. Kenapa kita sebagai manusia yang dihidupkan oleh Tuhan kita tidak ada manfaat ketika kita hidup di dunia ini? Maka harus kita camkan dalam hati kita, ketika kita hidup, maka jadilah kita bermanfaat bagi orang lain, bukan menjadi penghancur bagi orang lain, bukan menjadi mabuk-mabukan, tapi salah satunya adalah mengundang anak yatim. Anak yatimnya kita lihat dengan kebangsaan yang ada yang dari Kristen, ada yang dari Islam. Kita tidak membedakan semuanya. Media delegasi ini alhamdulillah tidak membedakan suku, ras dan agama. Inilah salutnya saya sama media delegasi.
Tidak membedakan. Ada Abang Damaruli Maruli, ada Bang Maruli. Ini dari Islam, pimpinan umum dari Kristen, dari Katolik. Nah, pempretnya Muslim. Ini berarti media delegasi tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan agama. Tidak dibeda-bedakan. Inilah yang membuat saya salut. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, adik-adik saya dari yatim piatu yang saya sayangi, tamu undangan yang saya muliakan. Jadi intinya, ketika kita hidup, maka kita harus bermanfaat bagi orang lain, bagi makhluk Tuhan yang lainnya. Jangan sampai ketika kita hidup tidak ada manfaatnya bagi yang lain. Ingat, binatang saja ketika dia hidup memberikan manfaat kepada makhluk lain. Kenapa kita sebagai manusia yang dikasih otak dan kasih hati, ketika kita hidup tak ada manfaat kita, bahkan menyusahkan orang lain. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan tausiah saya yang singkat ini dapat diambil manfaat, dan kalau tidak ada manfaat ya sudah anggap angin lalu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izinkanlah saya menutup tausiah saya ini, menutup acara kita ini ya. Belum ya? Kita tuh doa. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya memimpinnya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأستاذنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ولي الحاجات يا مجيب السائلين. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Esa, ampunilah segala dosa-dosa kami, terimalah amal-amal ibadah kami. Jadikanlah media ini sebagai ladang amal bagi kami nanti di akhirat. Jadikanlah media ini sebagai salah satu wasilah dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, khususnya warga Sumatera Utara. Ya Allah, sebagai motivasi tentunya buat kita semua. Tausiah Ustaz ini tidak memberinya judul, tapi kalau saya sebagai editor akan memberinya judul tulisan online dikenang hingga dunia kiamat. Cocok, Ustaz? Baik hadirin yang berbahagia, sahabat delegasi, para anggota komunitas media delegasi, orang-orang tua kami dari berbagai elemen organisasi, ada dari Poksa, dari Punguan Turnip, dan dari yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Sebelum sampai ke puncak acara pemotongan kue ulang tahun dan penyulangan pemimpin umum dan pemimpin redaksi, ada baiknya kita dengar dulu komentar dan harapan. Dalam hal ini kita minta kesediaan dari Forum Komunikasi Keluarga Samotir kepada Bapak Monar Gurning, waktu dan tempat kami persilakan. Puji syukur kepada Tuhan karena kesempatan yang sangat baik ini masih diberikan ke kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari ulang tahun media delegasi yang pertama-tama. Saya bukan ketua umum, walaupun saya juga pernah saja di forum itu. Jadi kalaupun saya mengatakan sepatah kata dalam ulang tahun ini, kiranya kawan-kawan di Foksa tidak mengurangi harga diri atau kita. Saya lah yang memberikan sepatah kata. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada pengelola
media delegasi, pemimpin umum yang juga adalah Dewan Pakar di Polsa, pemimpin redaksi, dan saya tidak tahu menyebutkannya apa saja di lembaga ini, dan semualah yang terlibat di sini termasuk para wartawan dan yang lain-lain yang berkaitan dengan tugas-tugas untuk memajukan media delegasi. Kami sebagai warga Samosir merasa bangga bahwa ada putra Samosir yang bisa membangun media. Dan tadi kita dengar sudah mengerjakan 4 bidang. Ini adalah prestasi besar bagi keturunan atau orang yang berasal dari Samosir. Harapan kami semakin berbuatlah untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara dan terlebih masyarakat Samosir. Karena kita tahu tanpa peran media untuk menyoroti kekurangan-kekurangan yang masih ada di pemerintahan atau di daerah, mungkin pembangunan itu bisa tidak cepat. Jadi harapan kami, kalau ada wartawan kita janganlah minta amplop, supaya benar-benar apa kebutuhan masyarakat itu untuk pembangunan bisa disuarakan. Karena salah satu fungsi pers itu adalah kontrol. Kebetulan saya mengajar jurnalistik writing di Universitas Santo Thomas. Yang saya pelajari textbook bahwa salah satu fungsi dari pers itu adalah social control, mengontrol yang kurang benar, yang perlu dibenahi. Jadi pada kesempatan ini kami mengucapkan dirgahayu media delegasi ketiga dan sukses ke depannya. Baik, terima kasih motivasi yang luar biasa dari Pak Bonar Gurning mewakili Poksa. Sebelum nanti kita minta komentar maupun harapan terakhir dari pihak mewakili pihak kelurahan, ada baiknya juga ada orang tua kami di sini, Opung Gerald Turnip. Silakan harapan dan komentar untuk media delegasi ke depannya. Silakan Opung. Sepatah 2 kata. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya sendiri nggak tahu sama ada undangan delegasi. Kemarin saya baru pulang dari Samosir, ada acara pemakaman di sana. Sehingga saya tidak ada dalam hati saya persiapan untuk ini. Cuman yang kaget bagi saya ada di sini Pak Gurning ini sebagai Poksa di Medan. Pada hari Sabtu itu saya mengikuti ada pesta perkawinan di Pangururan. Kebetulan itu marga Gurning juga. Itu anaknya si Jaman Gurning itu kemarin di Pangururan. Selaku itu hula-hula saya berangkat ke saya. Ada menceritakan bahwa Jaman Gurning termasuk pengurus Poksa. Apa itu Poksa? Dalam hati saya, karena saya ini namanya perkawinan, tidak mungkin kita tanya. Pertanyaan Poksa, apa Poksa? Saya juga itu Poksa ternyata di sini. Hari ini baru dapat jawabannya. Ya, berkomunikasi sama Samosir. Ya, sehingga saya pulang termasuk orang Samosir juga saya. Ya, saya ada di Simanindo, Raut Bosi hari ini. Sehingga tadi malam ini kok ada PA datang ke delegasi. Acara apa ini? Itu kan barangkali acara makan-makan pikir saya. Ternyata untuk berikan ya sepatah kata. Ya terima kasih. Jadi dari saya sendiri terkenang tadi apa yang disampaikan Pak Gurning masalah wartawan mengharapkan amplop. Saya selama 4 tahun saya di Sumber itu tidak pernah saya kasih itu. Bertanggung jawab dulu kau selaku wartawan apa yang kau perbuat baru saya kasih. Kalau tidak saya tidak akan saya kasih. Kecuali kalau datang kepada saya, kemudian apa yang bisa kami berbuat kalau ada informasi di daerah kita ini, nah, itu baru saya buka. Nah, kau kesini ini ada masalah, kau kesini ada masalah, dan itu bisa kau olah langsung, bisa kau olah. Kau dapat makan kau.
nggak dapat kau boleh buat, itu rezekimu. Kalau saya seperti itu saya, artinya saya tidak mengharapkan ada kawan saya, ya kawan saya sama-sama ya pengurus kecamatan itu mengharapkan memberikan amplop, istilahnya amplop 5.000 per hari. Kita tidak mengharapkan itu, dan saya tidak mendidik itu. Tapi apa yang dibilang Pak Gubernur tadi, jadilah sebagai wartawan yang betul-betul membawa nama baik daripada berita itu sendiri. Ya, kita tahu seperti saya sendiri, saya hafal itu. Mana wartawan yang sifatnya hanya wartawan tanpa surat kabar, mana wartawan yang grafik lengkap dengan surat kabar, kita tahu semua. Jadi jangan sempat kita di lapangan kita bermain bagus saja. Jadi saya pun salut sampai sekian tahun saya di sini, ada 3 tahun setelah bergabung dengan delegasi ini, mudah-mudahan saya lihat juru warta daripada delegasi ini masih sukses dan tidak ada hal-hal yang kita kedengaran yang tidak baik. Jadi saya sampaikan ya, selamat untuk juru warta dan wartawan dari delegasi, kiranya bisa makin bangkit. Dan media delegasi kita harapkan menjadi media yang bisa sebagai pemersatu untuk masyarakat Republik Indonesia dan juga sebagai pembawa berita, penyambung berita untuk bisa menambah pengetahuan masyarakat Indonesia, dan itu bisa menjadi menambah ilmu pengalaman juga, dan juga sebagai memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa makin berkembang, makin punya wawasan yang luas dengan adanya media delegasi ini. Untuk itu saya secara pribadi sampaikan selamat untuk media delegasi, sehingga makin berkembang, maju terus, pantang mundur. Komentar dari atau sepatah kata dari Opung Gerald Turnip cukup menjadi motivasi bagi kita. Ya, mungkin Opung ini cukup berpengalaman dalam menghadapi wartawan, tapi mudah-mudahan kita bertetangga belum ada wartawan delegasi yang nyasar ke tempat Opung untuk bisa upload. Baik rekan-rekan, hadirin, sahabat delegasi yang kami banggakan, komentar terakhir dari pihak kelurahan, kami sangat bermohon sangat. Ya, dari pihak kelurahan silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat pimpinan umum media delegasi beserta jajaran, orang-orang tua kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, suatu kebanggaan dan terhormat kita bisa menyampaikan selaku mewakili Pak Lurah, yang tadinya Pak Lurah kita ingin berhadir Pak, seyogianya kebetulan ada rapat, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Beliau menyampaikan titip salam, semoga media delegasi di acara hari ulang tahun yang ketiga ini mencapai target-target apa yang diharapkan, yang tadinya dari 10 besar hingga doanya tadi 10 besar nasional, semoga itu tercapai. Dan semoga juga media delegasi ini bermanfaat khususnya juga bagi masyarakat Sumatera Utara. Kiranya doa-doa kami juga selaku Kepala Lingkungan Aparatur di Kelurahan Seskambing ini juga mendoakan Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat selalu, media delegasi selalu jaya ke depan dan bangkit pemersatu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak, lebih kurangnya
Pada Tuhan saya mohon ampun, pada Bapak dan Ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak mewakili pemerintahan Kota Medan atau Kelurahan Cikampek. Kalau ada wartawan kami dari delegasi yang nyasar tempat Bapak, bisa koordinasi. Ini tidak mau ketinggalan Ibu Arni Siringo-Ringo dari Panitia Guru Patimpus yang belakangan ini cukup getol menyuarakan bagaimana makam Guru Patimpus di Amparan Perak menjadi cagar budaya. Mungkin ada pesan dan kesan dengan kerjasama yang telah kami langsungkan, termasuk kesan dan pesan membaca sebagai pembaca setia media delegasi. Kepada Ibu Arni Siringo-Ringo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau saya duduk dalam menyampaikan ucapan selamat ini. Nama saya Arni Siringo-Ringo, Panitia 77, launching buku Guru Patimpus Bunga Rampai dan juga renovasi makam Guru Patimpus yang ada di Desa Lama, Amparan Perak. Di sini kami menyampaikan selamat dan sukses buat hari ulang tahun ketiga media delegasi. Semoga dengan harapan kepada media delegasi, semoga tetap mendapat tempat di hati pembaca dan menarik perhatian bagi netizen, serta mampu menyajikan berita-berita menyentuh kehidupan masyarakat dan berani memuat kebenaran dengan moto cerdas, elegan, dan aspiratif. Itu bagi media. Bagi kami panitia, kami berharap media delegasi juga mampu untuk menarik perhatian masyarakat Kota Medan untuk mau peduli terhadap Guru Patimpus pendiri Kota Medan. Karena secara kita melakukan survei ke lapangan, hanya 20% lah masyarakat Kota Medan yang mengenal siapa itu Guru Patimpus. Selebihnya mereka tidak mengetahui. Ketika kita bertanya kepada murid-murid kemarin di Wisu, siapakah pendiri Kota Medan? Mereka bilang si Singamangaraja. Dan untuk itu kami kedepannya juga sudah berencana untuk membagi buku-buku bagi sekolah-sekolah dan mungkin akan mengajukan, akan menjadikan itu suatu pelajaran muatan lokal bagi sekolah SD yang ada di Kota Medan. Dan harapan kami ya media delegasi ini juga kami gandeng untuk bisa lebih menyuarakan kegiatan kami ini buat masyarakat. Secara kami sudah mengirim proposal kepada 21 kecamatan, buat camat-camat, dan ke 151 kelurahan. Dan sampai saat ini kami belum ada mendapat respon, walaupun kami sudah meninggalkan kontak person kami di dalam. Jadi demikianlah kami sampaikan dari Panitia 77 Guru Patimpus Kota Medan. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya kami juga sangat bangga jika bisa digandeng untuk satu hal atau program yang positif, apalagi untuk mengangkat nama besar pahlawan yang sudah punya nama untuk mendirikan Kota Medan. Sebagai bentuk semangat bagi kita semua tim delegasi. Mungkin itu sekadar laporan kami tentang pelaksanaan yang sudah dilangsungkan. Tentunya kami ingin juga mendengar komentar dan harapan Profesor sebagai ombudsman atau juga sekalian sebagai akademisi di Unika tentang bagaimana media delegasi sepanjang yang Profesor amati dan bagaimana harapannya ke depan. Dan komentar Profesor ini akan direkam dengan kamera video yang akan tayang tidak lama lagi di Delegasi TV, kanal YouTube-nya Delegasi TV. Kepada Profesor mohon berkenan, waktu dan tempat kami persilakan. Kamera. Siap.
Selamat malam. Horas. Berjual-jual. Jauh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat bersyukur karena memang saya termasuk yang diundang pada hari ulang tahun ini yang ketiga ya. Jadi setelah SMS masuk kepada saya kemarin, tapi saya baca pada malam hari ya. Jadi itu mungkin karena terlalu banyak kesibukan. Lalu saya bersyukur juga di mana pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk memberi semangat 2 kali. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada media delegasi. Mudah-mudahan para pemimpin, para redaktur yang terlibat di sana bisa melaksanakan tugasnya dengan sehat walafiat, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kalau pendapat saya tentang media delegasi, terutama berkaitan dengan jurnal ilmiah, saya pikir ini suatu wadah yang bisa membantu untuk kita semua, terutama para dosen-dosen yang ada di Universitas Thomas. Dan saya lihat sendiri, dan termasuk saya sendiri, itu telah menyampaikan tulisan di media ini, di jurnal ini. Dan saya pikir kita tetap melakukan sinergitas bagaimana supaya media delegasi ini, terutama jurnal ilmiahnya, bisa semakin jaya, semakin bagus, dan pada akhirnya nanti akan diminati, dikejar oleh para dosen-dosen yang akan menuliskan atau akan membuat jurnalnya di jurnal ilmiah media delegasi ini. Jadi saya sebagai rektor UNIKA mengharapkan supaya kita tetap bekerja sama untuk masa yang akan datang. Apalagi tadi saya dengar bahwa ini nanti akan dibuat spesialis untuk jurnal itu ya. Kalau bagian hukum ada jurnal tersendiri, mungkin bagian etiknya juga, pertanian, ekonomi dan sebagainya. Dan kita harapkan nanti bahwa jurnal ini akan mendapat peringkat Sinta, mungkin Sinta terendah dulu. Dan kalau saya pikir kalau udah Sinta 3 itu akan dikejar. Dan orang pun mau membayar supaya tulisannya dimuat di jurnal ilmiah tersebut. Dan saya sebagai rektor itu mengharapkan kepada pimpinan redaksi, kepada media delegasi ini, terutama jurnal ilmiah ini, kita mengadakan buat suatu MOU ya, supaya hubungan itu bisa semakin tegas dan kita bisa melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang kita setujui. Saya pikir itu yang perlu. Mudah-mudahan kita ya semua yang ada di sini diberkati oleh Tuhan dan bisa melaksanakan tugas fungsi kita sesuai dengan yang digariskan atau yang diatur. Ya, jadi itu saja. Terutama kepada tulang turnip ya, saya pikir gagasan-gagasan ini berasal dari tulang. Ya mudah-mudahan tulang juga semakin sehat, panjang umur, dan bisa membina media ini dengan baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam. Horas. Jauh. Santunan kepada anak yatim. Ini sekaligus mungkin akhir daripada pertemuan kita pada petang hari ini. Untuk undangan kami yang lainnya yang masih berkenan untuk berlama-lama, waktu dan tempat tetap kami sediakan. Kita boleh makan malam bersama, dilanjutkan dengan sedikit nyanyi-nyanyi untuk menghilangkan penat setelah 1 tahun bekerja di dapur
redaksi. Tentunya akhir kata saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kursi.